Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan pembelajaran tentang tata nama senyawa. Pada tata nama senyawa, yang pertama sekali kita harus pahami sebelum menentukan namanya adalah jenis senyawanya. Termasuk ke dalam jenis senyawa yang mana kita harus bisa bedakan apakah dia termasuk senyawa biner atau apakah dia termasuk senyawa poliatomik. Nah, yang dimaksud dengan senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur, sedangkan poliatomik berarti terdiri dari lebih dua unsur. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, untuk memberikan tata nama, yang pertama senyawa biner yang terdiri dari dua unsur tadi, maka ada beberapa hal lagi yang harus kita pahami. Yang pertama, apakah unsur itu terdiri dari logam tambah non-logam atau terdiri dari non-logam dan non-logam. Lalu setelah kita pahami dia terdiri dari logam dan non-logam, misal harus bisa kita bedakan lagi apakah dia logamnya logam utama, yaitu golongan 1, 2A, AL, AG, dan Zn. Nah, kalau dia terdiri dari logam golongan utama, yaitu tadi 1A sampai Zn, maka cara memberikan namanya kita buat nama logam tambah nama non-logam tambah ida. Nah, yang kedua adalah logam lain. Logam lain berarti selain 1A, 2A, AL, AG, Zn. Nah, misalkan ada Fe, Cu, Sn, dan lain-lain. Maka cara memberikan namanya adalah nama logam tambah bilox tambah non-logam tambah ida. Nah, contoh saya kasih ya. Misalkan ada NaCl AlH3 atau misalnya FeCl3 SNS. Nah, perhatikan bedanya. Nah, di sini adalah logam Na, yaitu golongan 1A, dengan Cl, non logam. Lalu ada Al, logam Al yang ini, dengan H, non logam. Nah, di sini ada logam Fe. Logam Fe itu logam lain, artinya di luar daripada ini, di luar dari 1A, 2A, AL, AG, dan Zn. Lalu dengan Cl, Cl non logam. Misal Sn, Sn juga termasuk ke dalam logam, logam lain di luar daripada ini. Dengan S, sulfur ya, termasuk ke dalam non logam. Nah, setelah kita bisa bedakan ini, maka cara memberi namanya tinggal kita ikutin aja aturan ini. Untuk yang pertama, nama logam tambah non-logam tambah ida. Berarti nama logamnya natrium, Cl, klorin, tambah ida. Jadinya adalah natrium klorida. Bukan natrium klorinida ya, natrium klorida. Nah, coba kita uji yang ini, FeCl3. Berarti besi 3 klorida. Kenapa ada angka 3? Angka 3 Romawi ini adalah bilox daripada besi. Bagaimana menghitung bilox daripada besi? Nah, lihat dari sini. FeCl3, aturan bilangan oksidasi. Nah, aturan bilangan oksidasi teman-teman sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi, Anda bisa ikuti terus supaya bisa memahami kimia dengan benar, karena kimia ini sambung menyambung teman-teman. Jadi supaya paham menentukan bilangan oksidasinya, bisa Anda lihat di video saya aturan menentukan bilangan oksidasi. Nah, lalu kita buat contoh kedua, AlH3. Nah, AlH3 itu, Al tadi logam utama, berarti kalau logam utama cukup nama logam tambah nama non logam tambah ida. Nah, berarti ini aluminium hidrogen tambah ida. Jadi apa coba? Coba pikirkan. Hidrogen tambah ida. Iya, benar. Hidrida ya. Bukan hidrogenida, hidrida. Berarti namanya jadi aluminium hidrida.
Nah, yang ini ada SNS. Nah, tadi Sn logam lain, maka kita harus tentukan dulu bilangan oksidasinya di sini. Bilangan oksidasinya adalah plus 2, betul. Nah, berarti namanya adalah timah 2 sulfida. Sulfida dari S ya, sulfur tambah ida jadi sulfida. Nah, ini aturan kalau kita menggunakan logam tambah non logam. Nah, bagaimana kalau non logam dengan non logam? Nah, cara pemberian nama untuk non logam tambah non logam seperti ini. Disebutkan dulu jumlahnya, lalu nama non logam pertama, karena ini non logam nih, non logam pertama tambah jumlahnya, lalu nama non logam kedua nih, NL2 ditambah ida. Nah, Chunshu N2O3. Nah, ini kan ada jumlah nih. Ini non logam, ini ada jumlahnya. Ini jumlahnya kita sebutkan. Nah, ini ada non logam, ini jumlahnya berarti 1 ya. Ini jumlahnya 3. Nah, untuk penentuan jumlah, maka kalau 1 kita sebut namanya mono, kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Tapi saya nggak lanjut karena umumnya senyawa paling sampai ke 7. Ya, kalau ada nanti 8, ingat aja teman-teman, 8 okta. Namun kalau ada angka 1 di depan tidak perlu disebutkan mononya. Kalau satunya di belakang baru disebutkan. Nah, bagaimana cara memberikan nama ini? Mari kita lanjut. Tadi dengan memberikan jumlah tambah non logam 1 berarti jumlahnya si N 2, berarti kita awali dengan D. Lalu namanya nitrogen. Nah, nama ya, nggak ada tambah-tambahan, nitrogen aja. Lalu jumlah yang kedua, jumlahnya yang kedua si O, berarti tri. Nah, ini 3 nih, tri. Lalu O yang terakhir, non logam. O itu oksigen. Ingat tambah ida. Oksigen tambah ida. Kira-kira jadi apa ya enaknya? Iya benar. Oksida, bukan oksigenida ya. Nah, berarti namanya yang benar adalah dinitrogen trioksida. Nah, lanjut. PCl3. Nah, tadi saya katakan kalau jumlahnya cuma 1 di depan tidak usah disebutkan, kalau di belakang disebutkan. Nah, berarti ini langsung nama P. P itu apa ya, teman-teman? Iya, benar, fosfor ya. Lalu Cl sebutkan dulu jumlahnya. Jumlahnya ada 3, tri. Lalu Cl namanya klorin tambah ida. Apa ya, teman-teman? Iya, benar, klorida. Berarti namanya adalah fosforus triklorida. Nah, ini fosforus tidak disebutkan jumlahnya karena di depan. Nah, ini dia aturan pemberian nama untuk senyawa yang biner. Artinya tadi senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Nah, lalu yang berikutnya adalah senyawa poliatomik. Atau tadi senyawa yang terdiri dari lebih 2 unsur. Nah, kalau yang lebih dari 2 unsur, maka aturan pemberian namanya kita menggunakan kation dan anion. Nah, apa itu kation dan anion? Sudah ada juga di video saya sebelumnya tentang bilangan oksidasi. Di sana sudah kita jelaskan tentang kation dan anion. Nah, bagaimana cara memberikan nama untuk poliatomik atau untuk kation anion ini? Maka kation kita bagi menjadi 2. Ada kation utama tambah anion. Lalu ada kation lain tambah anion. Nah, ini lain kurang nih ya. Kation lain tambah anion. Nah, untuk kation utama sama seperti tadi logam utama. 1A, 2A, Al, Ag, Zn. Nah, tambah ini NH4+. NH4+. Berarti selain ini ya kita gunakan kation
yang lain. Contoh CuFeSN DLL. Dan lupa lagi, banyak banget pokoknya selain ini lah. Maka cara memberi namanya tinggal kita sebutkan nama kation tambah nama anion. Sedangkan yang ini nama kation tambah bilox tambah nama anion. Hampir sama seperti logam tadi. Junshu. Nah, ini kan lebih dari 2 unsur nih. Ada yang 3 unsur, ini juga 3 unsur, yang ini ada 4 unsur. Nah, misal ini 3 unsur, ini juga 3 unsur. Nah, jadi kalau lebih dari 2 unsur, maka kita gunakan kation dan anion. Nah, Junshu di sini kationnya adalah Na. Na itu namanya natrium dari golongan 1A ya. Lalu OH. OH itu anion. OH itu namanya hidroksida. OH-min ya. Tahu dari mana sih kita kation anion? Sekali lagi saya katakan sudah ada di video saya sebelumnya, bilangan oksidasi. Atau ada juga nanti di buku tabelnya, tabel kation anion. Nah, tinggal dilihat di buku kimia kelas 10. Nah, berarti tinggal kita sambungkan aja teman-teman. Ini Na, jadi natrium dengan OH ini satu anion ya. Jadi satu kelompok. Nah, sudah ada kelompoknya OH-min, namanya hidroksida. Maka ini natrium hidroksida. Nah, yang ini kationnya siapa? K. Dari golongan 1A juga, K. Berarti namanya kalium. Tambah SO42-min. Ini SO42-min. Itu satu kelompok, namanya sulfat. Berarti tinggal kita sambung kalium sulfat. Nah, yang ini nih, yang NH4+ adalah kationnya. Yang ini tadi NH4+, namanya amonium. Nah, PO4, ini PO4 3-min, itu juga satu kelompok anionnya, namanya fosfat. Berarti ini namanya adalah amonium fosfat. Nah, kalau logam lain, kation lain teman-teman. Nah, untuk kation lain, ya harus kita tambahkan bilangan oksidasinya. Junshu, CuCO3. Nah, kationnya adalah Cu. Nah, kita harus cari dulu berapa bilangan oksidasi Cu di sini. Nah, setelah kita tentukan, baru bisa kita tuliskan namanya. Berarti ini namanya adalah berapa bilangan oksidasi Cu di sini, teman-teman? Iya, benar. Cu itu adalah +2. Maka kita tulis tembaga 2 karbonat. Cu +2 ya. Nah, contoh lagi nih, SN3PO4 2 kali. Kita harus tahu dulu bilangan oksidasi Sn di sini. Ayo teman-teman, berapa bilangan oksidasinya? Iya, benar. Sn itu +2, berarti kita pakai timah 2 fosfat. Atau boleh juga stannum 2 fosfat. Nah, ini dia tata nama untuk senyawa poliatomik. Nah, catatan teman-teman. Seumpama nanti kationnya adalah H+, maka ini kita baca asam. Untuk yang kationnya H+, baik itu senyawa biner maupun senyawa poliatomik, kalau kationnya H+, maka kita baca asam. Junshu. Ini HCl. HCl ini senyawa biner. H2CO3 poliatomik. H3PO4 poliatomik. HCH3COO, atau lebih umum ditulis kalau ini H-nya di belakang, jadi CH3COOH. Nah, maka H-nya ini, si kation ini H-nya kita baca asam, berarti HCl asam klorida, H2CO3 asam karbonat, H3PO4 asam fosfat, HCH3COO asam asetat. Nah, kira-kira demikian teman-teman cara memberikan nama untuk senyawa-senyawa, baik senyawa biner maupun senyawa poliatomik. Sampai di sini, semoga channel ini bisa membantu.
Supaya channel ini berkembang terus dalam pembelajaran kimia, bantu kami ya teman-teman untuk berikan like, komen, dan subscribe. Selamat sukses untuk kimia.